tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Pemuda Tersesat bersama saya Tirta Muslim dan bersama The Light, The Protector, The Guest Star of Mata Najwa, yaitu Habib Hussein Jafar. Kenapa saya harus bangga jadi guest star Mata Najwa? Bukan bangga, maksudnya gokil gitu. Saya kan kalau guest star di masjid, di pengajian baru. Kalau Mata Najwa duniawi. Kenapa harus bangga? Ya, Tapi kan ya bangga ya di apa? Iya. Berarti Biar jangkauan kita lebih pendapat luas, kita dakwahnya didengar gitu. banyak orang. Karena kan yang mewakili dakwah-dakwah kan Iya, khususnya Anda anak kan muda ya. anak muda. Kalau ini kan apa ini? Kalau Mata Najwa bagus isinya di Bagus kalau sini. ini. Tapi bisa nggak sih Mata Najwa? Najwa Shihab diundang ke Pemuda Tersesat. Udah tersesat. Lucu bro. Iya, setelah itu dia pensiun. Pensiun jadi Mata Priska. Jadi mata batin. Ya udah, kalau begitu seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya seleksi ya. Adminnya Yayasan Pemuda Tersesat 666 itu adalah saya sendiri kan. Karena kalau pegawai MLI tidak ada yang sanggup membaca pertanyaan-pertanyaan berdebah mereka. Nah, langsung aja kalau gitu kita ke pertanyaan pertama. Ini orang bernama Takim. Takim, Mustaqim mungkin. Oh, nama mungkin mungkin nama panjangnya. Takim. Takim. Karena agak nanggung juga orang bernama Takim dong. Iya, kayaknya dia biasanya luka-luka karena sering ditakim. Iya kan? Sering di Humor pesantren adalah Takim. Mau marah tidak bisa karena Habib. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kita akan komedi-komedinya akan mengikuti Anda. Iya. Anda mau gini Takim? Kita ikuti. Tersesat, oh tersesat. Assalamualaikum Bib. Saya mau tanya. Kan katanya kalau mau masuk masjid sunnahnya kaki kanan. Bener nggak tuh? Hadis Nabi melakukan Nabi. apapun yang sifatnya kebaikan itu kanan dulu. Oke. Kita pernah bahas dulu. Bahkan pakai masker Kanan dulu. karena baik dari kanan dulu. Nah, bagaimana dengan Dani Aditya yang dia menaiki kursi roda? Apakah roda kanan dulu kalau masuk masjid? Ya. Gini. Jadi Maksud gini. Islam itu karena dia adalah penuh cinta, Ya. maka dia mengerti semua kondisi orang. Iya. Jadi kalau dalam keadaan-keadaan yang darurat, yang tidak memungkinkan, Iya. maka dimaafkan. Oke. Lagian gimana ceritanya roda? Roda kan harus bareng. Iya. Bagaimana kanan dulu itu maksudnya gimana? Oh, mungkin diangkat gini. Gini, mohon maaf ya buat pada Mas Takim. Apabila orang Dani Aditya, dia kan difabel. Dia berada di masjid aja sudah, maksudnya udah niatnya berarti luar biasa banget gitu. Luar Maksud biasa. dia dengan keadaan seperti itu, dia mau ke masjid, mau sholat di masjid, Anda persulit lagi dengan suruh kanan dulu. Agak repot memang sebenarnya Dani Aditya. Iya, agak repot. Gimana? Gak bisa. Roda kanan dulu enggak. Ini tadi yang makhluk Iya, tadi ya. dimaafkan Hmm. kondisi yang seperti itu. Iya, iya. Asal jangan didorong gitu aja. Maksudnya jangan kan kalau Dani Aditya saya kasihan tuh kalau Jumatan. Kalau bubaran kan cepet tuh. Gitu. Jadi kepada masjid di daerah Dani Aditya, dia kan di Malang. Iya. Tolong kalau ada Jumaah seperti Dani Aditya didahulukan. Atau dikasih karpet merah gitu. Itu dia ya. Nah, ini juga Nah, betul. seharusnya masjid itu harus ramah difabel juga. Oh, iya. Harus memikirkan orang-orang difabel. Iya, iya sih. Sehingga didesain sedemikian rupa agar ramah bagi orang difabel. Tangganya mungkin kan Iya, tangganya harus ada yang buat yang apa? landai gitu ya. Yang buat roda. Intinya dipikirkan untuk orang-orang difabel, termasuk kamar mandinya, tempat wudhunya, semuanya.
Jadi masjid itu sehingga jadi tempat bagi siapa saja. Oke. Dan juga tapi sekali lagi kalau Dani Aditya bubaran masjid, tolong jangan didorong-dorong. Karena apa? Dia tidak mungkin nyuri sandal. Tapi nyuri kursi roda. Oke, itu pertanyaan jawaban buat Mas Takim. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ada yang lebih apa? Ada, ini agak Soalnya ini kan menjelang Ramadan, sudah beberapa bulan lagi sudah Ramadan. Tolong akhlak kita diperbaiki. Oke. Karena ini orang itu seharusnya kalau makin dekat Ramadan makin baik. Nabi itu orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan kalau Ramadan. Okay. Nah, kita juga gitu, harus lebih baik. Mungkin ini dari namanya ada Atan Khoderi. Ini nama Arab nih. Ya, semoga. Gimana hukumnya melakukan rambling seperti di anime Attack on Titan? Mohon maaf ya, saya aja yang jawab. Ini serius dia nanya loh di Pemuda Tersesat. Attack on rambling tuh kalau nggak salah saya baca tadi menyerang bumi gitu. Di Attack on Titan itu anime. Susah nih jelasin anime kepada Habib gitu kan. Intinya ada anime itu kartun Jepang. Arab kan nggak ada anime ya, nggak ada. Mungkin kalau anime daerah Arab tuh Attack on Gaza mungkin. Attack on Gaza. Itu bukan anime, itu real life. Oke. Tolong, ini nggak usah dijawab, Beb. Ini berhubungan dengan Attack on Titan karena sekarang lagi hits. Maksudnya ini nih Habib, ini sekolah Islam, S2 Master Agama. Kenapa ditanya Attack on Titan? Attack on Titan, tolong dong ganti. Mas siapa nih tadi namanya? Apalagi kekerasan itu kan nyerang-nyerang ya. Sepertinya iya kekerasan. Iya, jadi saya juga gitu tuh. Kalau dulu habis main GTA. Iya. Ente kok Habib main GTA, weh? Iya. Ente kalau main GTA, ngapain di GTA ente? Udah itu kan ada misinya. Oh, misi. Terus sama ini juga apa? Tabrak-tabrakin. Jadi saya tabrak, terus pakai truk, tabrak, terus pakai apa? Helikopter. Tembak sampai level polisinya 5. Sampai polisinya pakai helikopter, kita rudal-rudal gitu. Nah, itu pas kita keluar, itu kayak masih belum bisa memisahkan. Masih kayak kalau naik motor kayak pengen gitu. Nah, itu bahaya game. Oh, itu contoh bahayanya. Gila. Bahayanya kan. Nah, jadi begitu juga anime semua itu kan. Enggak. Jadi kekerasan di anime, di game itu. Saya kira Habib main GTA taat aturan, lampu merah berhenti, tetap aja bintang 5 ya kan. Aduh. Ya, saya di dunia nyata tidak bisa melanggar. Maka di dunia itu melanggar. Nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin agak serius nih, Beb. Ah, itu bagus. Dari akun FRST920. Nggak penting lah akunnya sih, terlalu norak nih. Boleh nggak jual ginjal buat naik haji? Maksudnya kan mungkin ada orang yang ingin banget naik haji, tapi dia nggak punya duit. Boleh nggak kalau dia jual ginjal? Mungkin saya bisa bantu jawab sedikit ya. Ya gimana? Boleh aja kalau menurut saya boleh. Cuma Anda pas tawaf begini Anda. Ya kan? Apalagi kan di sana panas. Butuh cairan banyak. Iya. Kalau ginjal Anda dijual. Iya. Atau disewain aja dulu, dipasang di sana. Ya, maksudnya, tapi boleh secara hukum tuh. Boleh nggak sih orang tuh memaksakan segitunya sampai naik Jadi haji, gini, jual ginjal? orang kalau jual ginjal untuk naik haji, ya, maka dia akan mendapatkan 2 kegagalan. Yang pertama gagal ginjal. Ini baru lucu nih. Yang kedua, dia gagal haji. Kenapa? Karena di Quran surah Ali Imran 97. Haji itu manistata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang mampu. Bahkan kata Nabi dalam salah satu hadisnya. Nah, ini agar tidak begitu tersesat. Jadi ada sumber ya. Ada sumbernya. Jadi Abdullah bin Amr bin As periwayatnya. Kata Nabi, jadi dosa bahkan kata Nabi. Orang yang memaksakan untuk berhaji.
Oh, gitu. Misalnya sampai jual tanahnya, jual sawahnya, apalagi sampai jual Jual ginjal. ginjal. Nabi aja gak kepikiran sampai ada orang jual ginjal untuk haji. Bahkan kalaupun kita gak dari jual tanah, kita punya duit, kita untuk haji, tapi kemudian kita mengabaikan nafkah untuk keluarga, bahkan bukan untuk diri kita sendiri, nafkah untuk keluarga kita abaikan, itu dosa. Karena lebih penting Kata Imam Al-Mawardi. keluarga tadi ya. Karena harus bagi yang mampu. Mampu itu bukan hanya diri, tapi mampu keluarga,nya juga untuk dicukupi. Dan bukan hanya mampu secara finansial, Fisik juga. secara fisik dan secara mental juga. Iya, artinya sampai dirinya betul-betul mampu untuk berangkat haji, mampu meninggalkan keluarga dengan nafkah yang cukup. Jangan sampai. Dan bahkan kata Imam Al-Mawardi ini, yang dimaksud mampu itu termasuk mampu mengongkosi berangkat dan pulangnya. Kalau berangkat doang itu mah TKI. Iya, nah banyak orang kan Oh iya. yang umroh. jadi TKI hanya karena mau berangkat haji, maksain. Akhirnya berpisah sama keluarganya, akhirnya rumah tangganya berantakan, pastikan tuh cerai. tiketnya PP ya gitu ya. Nah, pastikan tiketnya PP itu disebutkan oleh Imam Mawardi. Berarti ginjal Anda 2 yang dijual. Buat pulang pergi ya kan. Secara umum memaksakan dalam semua ibadah atau berlebihan dalam semua ibadah itu tidak boleh. Ada seorang pemuda yang sama Nabi ditegur karena berpuasa tapi dia gak buka gak sahur. Akhirnya dia asam lambung. Ditegur kata Nabi jangan berlebihan dalam ibadah, secukupnya aja sesuai dengan tuntunan. Karena Allah sudah tahu, oh ini mampunya segini. Ya. Yaudah. Cuman saya gak yakin dia itu jual ginjal terus untuk haji. Kalaupun dia jual ginjal pasti untuk maksiat. buat hiburan-hiburan ya. Yaudah. Kalau gitu seperti biasa di ending kita akan mendatangkan Zulumat. Cuma Zulumat, the real Zulumatnya dia lagi bertapa. Kita akan panggilkan Zulumat Cili. Zuyor, Zulumat Junior. Karena kenapa kita panggilkan orang ini? Saya lihat dalam beberapa minggu ini dia kontennya mesum-mesum terus. Ini dia, kita panggilkan adiknya Sumanto, Dustin Zuyor Zulumat Junior. Zuyor Zulumat Junior. Ayo. Ente sadar gak sih? Ente gak usah gondrong aja udah serem. Iya, ngapain digondrongin lagi? Anak imo. Imo apa ini? Emosi yang ada. Saya menghadirkan Anda di sini khusus karena saya melihat Anda dalam beberapa minggu ini kontennya mesum terus bareng Nikita Mirzani, bareng Dinar Kendis. Saya kira, Anda kira saya nggak nontonin ya kan? Saya nonton itu. Itu emang udah suratan, Pak. Suratan apa ya kan? Karena Anda ini saya anggap udah terlalu mesum. Anda saya lihat kemarin di konten Dinar Kendi, Dinar Kendi buka-buka bikini. Tahu Dinar Kendi? Enggak, siapa benar gitu. Kalau tua ya. Nggak apa-apa, dia nggak tahu. Justru kalau Anda tahu saya pertanyakan, kok Anda tahu Dinar Kendi? Nggak, pokoknya saya mau mengadukan ini. Dia kerjanya Jadi, mesum-mesum terus. Dinar Kendi, dia sama Dinar Kendi gitu, konten-kontennya Ya, Dinar Kendi. buka aurat gitu. Bukan buka aurat lagi. Bahasa-bahasaan sih, Bib. Buka bikini, Beb. Auratnya Dinar Kendi kan agak luas daerah sini, aurat semua tuh. Karena dia pakai bikini, maksudnya auratnya kan dari sini sampai Soalnya sini. saya juga mapala, Pak. Apa? Manusia pencinta alam. Jadi suka ngeliatin gunung-gunung. Waduh, elah. Malam-malam net TV. Ayo. Mesum-mesum nih. Kan setiap kali saya konten bareng mereka atau segala macam kan memang disuguhin yang sure-sure gitu, Beb ya. Anjir. Iya. Nah, pas udah saya ngegas untuk nggak mau lihat, tapi dipancing untuk ngeliat. Lihat dong, diginiin, Beb. Dia dipaksa. Dipaksa. Dia sih sebenarnya pengen lihat mungkin, tapi dia di gini-giniin, Be. Nah. Terus pertanyaan Anda? Pertanyaan saya, kenapa ya setiap saya ngelihat sebenarnya nih cewek seksi,
tapi syahwat saya itu nggak ada efeknya Nggak gitu. naik, nggak efek ya. Nggak Iya, naik. Jadi syahwat saya itu apa nggak ada efeknya. hukumnya kalau melihat sesuatu yang Seksi. porno atau seksi, tapi nggak membangkit syahwat? Nah, makanya saya mau bilang gitu. Ini pertanyaan sebenarnya buat psikolog, bukan buat saya. Bukan buat dia ya. Nggak nafsu melihat Ente ke dokter Boyke, maksiat jangan itu gimana? Ente melihat Dinar yang sudah jelas auratnya segini, kok Anda tidak ada naiknya? Gimana sih, Beb? Bukan. Naik itu nggak cuma yang itu yang naik, tapi kan pasti iya. nafsu di pikiran nggak Jadi harus gini. jadi praktek. Jadi Kobra gini, Jawa, kayak Kobra kita pas Jawa. Ramadan Udah tuh nih lagi jawab. dia sudah mesum, nggak dengerin nasihat. Makanya. Dosa Anda kayak kayak burger tuh. Jadi gini, kayak pas Ramadan kita sering bahas. Ya. Kalau kita nafsu saat Ramadan, memang nggak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasanya. Ya, Begitu benar. juga gini, melihat maksiat itu dilarang dalam agama. Jadi walaupun nggak nafsu itu sudah dosa, Dosa, Bib. dosa dong. Enggak, inti kena dosa 2. Inti aslinya nafsu kan? Hah? Ada. Terus yang kedua, Ada. kita itu pertama bahwa zina itu dosa besar. Dan karena dia dosa besar, Allah bilang bukan hanya jangan lakukan zina, tapi la taqrabuz zina, jangan dekati. Jangan dekati. Nah, dekati aja jangan loh. Berarti itu termasuk ngaji ya, Bib? Kok ngaji? Maksudnya ngaji nah gitu. Ente nggak pernah dicekek rambut ya? Ente nggak pernah tak cekek pakai rambut. Kita akan setel sedikit cuplikannya, tapi Anda nggak usah nonton, oke? Iya. Ada bahaya, Pak. Ini pada istri saya yang lagi hamil, ini buat konten doang, oke? Tidak ada saya perasaan apa-apa. Dinar Candy. Aduh, Beb, jangan nonton itu. Aduh. Inti kayak berkomplot dalam kemaksiatan. Di depan pemuka agama. Astagfirullah. Dinar Candy pakai bikini lompat-lompat depan ente. Masa ente enggak? Aduh. Beb, jangan nonton, Beb. Jangan, Beb. Enggak, Bib, mau ngeliat gitu. Jangan. Enggak berurat. Berurat. Jangan dideskripsikan. Jadi tetap berdosa ya, meskipun Tetap dia berdosa. Dan itu bahaya karena itu pasti Mendekati. mengarahnya, Oh, iya. mengarahnya. Karena nggak boleh dekati karena itu memang pancingannya, tarikannya tinggi. ya. Misalnya Nah, lihat iya. Tapi jangan Anda terus nggak merem gitu. agak susah terusnya. sih nggak sengaja. Dinar kan udah Iya, pakai makanya. bikini. Masa ente nggak sengaja lihat dia pakai bikini, hah? Pasti ada magnet untuk ini. Misalnya aku Dinar nih. Iya. Ayo Dustin. Wah, kenapa ya? Itu bukan nggak sengaja. Blok. Pengen nyaranin, coba tutup dikit dong. Gitu. Tutup dikit. Kok dikit? susah. Ya semua. Semua. Ya, dikit. Orang tuh luas auratnya ya kan. Kalau dikit biar jos gitu, Pak. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode Pemuda Tersesat selanjutnya. Jangan lupa komen di channel ini, di video ini atau DM di Instagram Yayasan Pemuda Tersesat 666. Oke, kalau begitu saya Terkenal Muslim pamit, Habib Jafar pamit, orang mesum juga pamit. Tersesat, oh tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.